ini ternyata penting ya Bang bagi kawan pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP. Tapi di sisi lain, apakah pajak masukan itu semuanya dapat dikreditkan? Bagi PKP yang tidak ada penyerahan, ini untuk pajak masukannya bagaimana nih? Pengkreditan pajak masukan itu harus memenuhi tiga persyaratan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, bagaimana kabar kawan pajak hari ini? Kami berharap kawan pajak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Sehat fisiknya, sehat usahanya, dan sehat finansialnya. Kita berjumpa kembali di Impact Podcast, Informasi Pajak Aktual LTO 4. Saya Noviani, pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh rekan saya yang sangat luar biasa. Bang Zul. Oke, bagaimana kabarnya Bang Zul? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sepertinya sudah semangat sekali nih untuk menyampaikan sharing informasi kepada kawan pajak Semangat semua. dong, Mbak. Semangat Bang, ya. Oke, spill dulu dong Bang. Kita nih ke kesempatan kali ini mau ngobrolin tentang apa nih? Mau sharing apa nih ke teman-teman Kita semua? nggak jauh-jauh tentang PPN, Mbak, yaitu Oke. tentang pengkreditan faktur pajak masukan. Oke, kayaknya kalau untuk faktur pajak ini kawan pajak sebenarnya sudah pada ahli ya. Ya, Kalau mereka sudah terdaftar atau dikukuhkan sebagai PKP, mereka pastinya sudah paham benar nih mengenai konsep penghitungan PPN melalui mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan. Karena ini ternyata penting ya Bang bagi kawan pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP mengetahui nih konsepnya seperti apa sih ketika mereka menerbitkan faktur pajak, ketika mereka awal dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, kemudian mereka kewajibannya memungut, menyetor, dan melaporkan di SPT masa PPN, ternyata sudah langsung mengikat ya ketika sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya. Untuk mengetahui nih berapa sih PPN yang harus disetor, kawan pajak harus paham dulu nih mekanisme mengenai pajak keluaran dan pajak masukan. Sebenarnya secara umum berapa PPN yang harus disetor itu sudah muncul ya Bang ya ketika kawan pajak ini atau PKP ini melaporkan SPT masa PPN melalui web e-faktur. Sebenarnya di sana sudah terakumulasi secara otomatis ya. Berapa sih pajak atau PPN yang terutang. Cuman di sisi lain kawan pajak yang sudah menjadi PKP ini harus paham benar nih berapa sih pajak masukan yang boleh dikreditkan. Meskipun mungkin mereka mendapatkan banyak faktur pajak masukan, namun ada ketentuan-ketentuan yang mengatur nih mana sih pajak masukan yang dapat dikreditkan dan mana yang tidak boleh dikreditkan. Seperti itu kira-kira. Nah, seperti yang Mbak Novi bilang tadi ya, tentang mekanisme PKPM itu mungkin pengusaha kena pajak ini sudah tahu betul Mbak. Paham lah ya. Paham lah, oh saya harus bayar segini, saya akan terutang segini. Nah, tapi di sisi lain, apakah pajak masukan itu semuanya dapat dikreditkan? Nah, itu juga belum tentu Mbak. Nah, makanya kita akan membahas pengkreditan pajak masukan ini Mbak. Oke, baik Bang. Sudah ya, kita mulai aja ya Bang ya, biar tidak berlarut-larut nih pembahasannya. Nah, setelah PKP ini menerbitkan faktur pajak, PKP kan wajib menyetorkan PPN ya. Kemudian melaporkannya di SPT masa PPN. Namun wajib pajak harus tahu terlebih dulu nih berapa sih jumlah PPN yang harus disetorkan. Kemudian atas faktur pajak yang telah diterbitkan atau atas PPN yang sudah dipungut itu kan tidak serta-merta nih disetorkan seluruhnya, karena harus diperhitungkan dulu dengan pajak masukan yang sudah diperoleh oleh PKP pada saat mungkin mereka membeli barang bahan baku dan sebagainya. Nah mungkin Bang Zul nih bisa spill nih ceritanya gimana sih sebenarnya mekanisme konsep PKPM ini Bang? Oke, baik Mbak. Jadi kita kawan pajak kita harus tahu betul apa itu pajak masukan ya. Pajak masukan itu adalah pajak yang seharusnya dibayar oleh pengusaha kena pajak pada saat dia memanfaatkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, pajak masukan ini sebenarnya adalah tabungan nih, Mbak. Ini sebenarnya adalah tabungan, ya. Karena nanti apa? Itu akan dikurangkan dengan pajak keluaran. Nah, pajak keluaran ini apa? Pajak keluaran ini adalah pajak yang harus dipungut pada saat pengusaha kena pajak
menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Hmm. Nah, nanti setelah diketahui pajak keluarannya, itu akan dikurangkan dengan pajak masukan, Mbak. Oke. Seperti yang Mbak Novi bilang, mekanisme PKPM. Nah, nanti pajak keluaran akan dikurangi pajak masukan dan diketahui berapa PPN yang terutang pada masa tersebut. Seperti itu, Mbak Novi. Oke, kalau ini kan sebenarnya sudah diatur lebih lanjut ya Bang ya di Ya. Undang-Undang PPN nih. Kalau pengaturannya di Undang-Undang PPN sendiri itu seperti apa Bang? Nah, pajak masukan itu ada di pasal 9 Undang-Undang PPN, Mbak. Ya, pasal 9 ayat 2 itu menyebutkan pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Ya, namun ada kondisi di mana pengusaha kena pajak yang pada masa tersebut tidak melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak ini diatur lebih lanjut di PMK 18 tahun 2021. Ya, di sini disebutkan PKP yang telah melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP dan atau ekspor JKP, namun dalam suatu masa pajak tidak terdapat penyerahan dan atau ekspor dimaksud, pajak masukan dalam masa pajak dimaksud dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak. Nah, faktur pajak yang dikreditkan ini harus memenuhi ketentuan material dan formal, Mbak. Kemudian di pasal 63 PMK 18 tahun 2021 itu disebutkan pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama itu dapat dikreditkan paling lama 3 bulan setelah masa pajak saat faktur pajak dibuat, Mbak. Oke, berarti tidak mesti harus pada saat masa tersebut ya, masih Ya. ada waktu 3 bulan ke depan Masih ada untuk waktu bisa 3 bulan ke depan. mengkreditkannya. Gitu. Oke, tadi kan Bang Sul menyebutkan dalam hal PKP yang telah melakukan penyerahan BKP nih. Ya. Nah, ada kemungkinan juga nih Bang, kan dalam suatu masa atau beberapa masa itu PKP tidak ada penyerahan sama sekali nih. Ya. Nah, bagi PKP yang tidak ada penyerahan, ini untuk pajak masukannya bagaimana nih pengaturannya? Bisa nggak dikreditkan? Bagi kawan pajak dan Mbak Novi, sebetulnya untuk pengusaha kena pajak itu bisa mengkreditkan faktur pajak masukan walau di masa yang sama tidak terdapat penyerahan BKP atau JKP. Nah, ini ada ketentuannya lebih lanjut nih, Mbak. Misalkan sampai jangka waktu 3 tahun sejak masa pengkreditan pertama kali pajak masukan, ya itu tidak terdapat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, pajak masukan yang telah dikreditkan tersebut tidak dapat dikreditkan, gitu. Nah, diatur lagi di Undang-Undang di PPN jangka waktu yang 3 tahun tadi, Mbak, itu di sektor usaha tertentu itu bisa ditetapkan lebih dari 3 tahun. Oke, berarti tidak hanya sekedar 3 tahun saja ya? Ya. Berarti ada aturan lain di mana jangka waktu mereka tidak melakukan penyerahan itu bisa lebih dari 3 tahun. Betul sekali. Oke. Nah, kemudian itu kan di undang-undangnya, Bang. Ya. Kalau di PMK-nya mengatur juga atau tidak? Baik kawan pajak dan Mbak Novi, di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 itu diatur lebih lanjut tentang persyaratan pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan. Di pasal 55 ayat 1, pajak masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud menjadi tidak dapat dikreditkan apabila dalam jangka waktu tertentu tersebut yang saya sebutkan tadi ya, 3 atau 6 tahun, itu PKP belum melakukan penyerahan atau PKP belum melakukan penyerahan dan melakukan pembubaran usaha atau dilakukan pencabutan PKP berdasarkan permohonan atau secara jabatan, Mbak Novi. Jadi dalam jangka waktu tersebut apabila dia melakukan pencabutan atau dia pembubaran usaha itu tidak boleh dikreditkan faktur pajak masukannya. Berarti PM-nya yang tadinya dalam jangka waktu tertentu boleh dikreditkan menjadi tidak bisa dikreditkan ya kalau melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan itu. Iya. Baik. Nah, ini juga saya baca di PMK 18 tahun 2021 di pasal 55 ayat 3-nya ini ada kriteria yang termasuk dalam belum melakukan penyerahan dalam jangka waktu tertentu, yaitu ada beberapa kegiatan yang termasuk dalam kriteria belum melakukan penyerahan nih Bang, meskipun sebenarnya secara real PKP tersebut melakukan penyerahan, tapi
kalau di dalam ketentuannya itu bukan merupakan Di ketentuan penyerahan. pajak ya? Ya, di Ya, ketentuan di PMK 18 tahun baik. 2021, yaitu yang pertama untuk pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP. Kemudian yang kedua ada penyerahan dari pusat ke cabang atau dari cabang ke pusat atau Mhm, penyerahan antar cabang. baik, Itu juga termasuk dalam kriteria belum melakukan penyerahan. baik. Kemudian, ada, penyerahan BKP berupa, aktiva yang menurut tujuan semula itu bukan untuk Oh, itu diperjualbelikan. tidak termasuk definisi Betul penyerahan ya? betul, itu juga Oke, bukan termasuk baik. definisi penyerahan. Kemudian yang keempat, ada penyerahan BKP dan atau JKP yang mempunyai yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan utamanya, si PKP tersebut. Oh, Itu baik. juga meskipun sebenarnya secara realnya itu semacam ada penyerahan ya dari Ya, satu pihak ke pihak lain. Tapi kalau dalam, PMK 18 ini, itu tidak termasuk dalam kriteria melakukan penyerahan. penyerahan, Baik. betul Bang. Nah, kemudian, ini kan tadi Bang Zul, menjelaskan mengenai jangka waktu tertentu nih, Ya, kan ada 3 tahun. Nah, selain 3 tahun itu jangka waktunya berapa tahun lagi ya Bang ya? baik. Untuk usaha tertentu, Mhm ya Mbak ya, tadi kan kita bilang tiga mhm, tiga atau lebih ya. ya, Nah, di pasal 56 ayat 3 itu penetapan, jangka waktu tertentu bagi sektor usaha tertentu itu mhm dibatasi ya terhadap satu sektor usaha yang menghasilkan BKP atau produsen nih mhm, Mbak. Itu ya, ditetapkan sampai dengan 5 tahun sejak pengkreditan pertama kali pajak masukan. oke, Nah, yang kedua, sektor usaha dalam, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan proyek mhm ya, dan yang mendapatkan penugasan mhm dari pemerintah. mhm. Nah, itu sampai 6 tahun, Mbak Oke, Novi. bagaimana jika dalam waktu, jangka waktu yang sudah ditentukan tersebut, Mhm, ternyata pengusaha kena pajak tersebut, melakukan perubahan kegiatan usaha nih? oke, Misalnya, perubahan usaha utamanya itu sama sekali berubah dengan, kegiatan usaha yang terbarunya ini. Nah, ini baik. perlakuan pajak masukannya seperti apa, Bang? Mbak Novi, tadi, pertanyaannya itu dalam jangka waktu tertentu dia, mengkreditkan pajak masukan, Mmm, tetapi di tengah jalan ya, dia mhm, melakukan perubahan usaha. betul, Ya, dan ini dia belum melakukan penyerahan nih di dia jangka belum waktu tersebut, penyerahan. Oke, ini ada betul. 2 kondisi nih, Mbak, ya. Mhm Yang pertama dia perubahan kegiatan usahanya itu sama sekali tidak berhubungan dengan mhm kegiatan usahanya yang mhm awal, mhm ya. Nah, dalam hal tersebut, pajak masukan yang telah dikreditkan, ya, itu masih dapat kreditkan, Mbak. mhm, Dalam hal kegiatan usahanya itu masih ada hubungan ya oke, dengan kegiatan usaha yang awal. mhm Dan yang kondisi kedua, apabila kegiatan usahanya ini lain sekali ya, berbeda sekali dengan kegiatan usaha yang awal, maka pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan, Mbak oke. Novi. Kalau nggak bisa dikreditkan berarti pembetulan SPT dong, Bang? Pembetulan SPT. Oke, Iya, berarti nanti, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT masa iya, PPN-nya? dan itu terdapat potensi kurang bayar juga, Mbak Novi. Oke, baik. Berarti, eee, nanti jadi notis juga nih bagi kawan pajak semua ya, Iya, ketika mendapat, fasilitas mhm, untuk pengkreditan pajak masukan selama jangka waktu tertentu, baik, kalau misalnya di tengah waktu, jangka waktu tersebut ada perubahan kegiatan usaha, mhm, harus memperhatikan dulu nih, untuk pajak masukan yang sudah dikreditkan, jika masih ada hubungannya dengan kegiatan usaha awal, masih bisa masih bisa, dikreditkan. ya, Tapi kalau sudah berbeda sama sekali, atas faktur pajak yang sudah dikreditkan, harus dibetulkan dulu di harus dibetulkan SPT-nya. dulu, Oke, baik. supaya nanti juga, tidak terjadi koreksi ya Bang, kalau Ya, misalnya ada, pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian nih, eee, kalau dalam jangka waktu tertentu tersebut, ternyata, tadi kan ada 3 tahun, 5 mhm, tahun, dan 6 tahun. Tapi ternyata pengusaha kena pajak tersebut belum, melakukan penyerahan sama sekali nih, Bang. Tapi jangka waktunya terlewati. Misalnya, mhm. yang tadinya 3 tahun, dia sudah lewat dari 3 tahun nih. Ini perlakuan pajak Waduh, masukannya bagaimana nih? Kan baik. bisa jadi ya, karena dunia usaha kan sangat dinamis ya. Iya, Bisa jadi juga dalam 3 tahun tersebut memang benar-benar belum bisa melakukan penyerahan atau kegiatan baik, baik, komersil, baik. tapi pajak masukan tetap jalan terus nih, tetap Ya, diterima terus. baik. Kawan pajak dan Mbak Novi, Mhm, pengusaha kena pajak itu wajib membayar membayar kembali ya,
pajak masukan yang telah dikreditkan. Nah, apabila dia telah melakukan kompensasi atas kelebihan perkreditan pajak masukan, itu wajib pajak wajib membetulkan SPT-nya, Mbak. Oke, Gitu. SPT PPN-nya harus Iya, dibetulkan harus dahulu ya, Bang? dibetulkan. Dan juga wajib pajak tidak dapat meminta pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak masukan tersebut, Mbak Novi. Oke, baik, Mm-mm. Bang. Nah, Namun ada ketentuan khusus nih, Mbak. Ada gimana? ketentuan KAHAR nih, Oke. yaitu diatur di pasal 61 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021. Dalam hal pengusaha kena pajak belum melakukan penyerahan disebabkan oleh bencana, ya, ini bencana di keadaan KAHAR nih atau force majeure, itu dengan status bencana nasional yang harus dinyatakan oleh pejabat atau instansi yang berwenang. Nah, PKP atau pengusaha kena pajak tidak wajib membayar kembali pajak masukan. Oke, ini kalau dalam keadaan force majeure ya. Iya, force majeure. Dan force majeure-nya itu harus ada pernyataan dari pemerintah secara resmi. Iya, benar sekali, Mbak Novi. Lalu gimana nih dampaknya kalau si PKP ini melakukan pembubaran usahanya? Karena mungkin dirasa dalam 3 tahun nggak menghasilkan, ya sudahlah saya bubarkan saja daripada saya rugi terus gitu ya. Baik. Atau mungkin kalau si PKP ini pingin, aduh ini saya belum ada kegiatan nih, tapi saya harus lapor setiap bulan ya, karena kan secara administrasi ribet deh, ya udah saya cabut dulu aja pengukuhannya. Tapi ini masih dalam rentang jangka waktu tertentu ini nih. Nah, kalau seperti ini perlakuan dari pajak masukannya seperti apa, Bang? Baik, kawan pajak dan Mbak Novi, ini berlaku bagi yang PKP yang melakukan pembubaran usaha, pencabutan pengusaha kena pajak, atau pencabutan pengusaha kena pajak secara jabatan. Nah, ini ketentuannya sama nih kawan pajak dan Mbak Novi. Faktur pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan, sehingga tadi seperti yang saya sudah jelaskan, wajib pajak harus membetulkan SPT, Mbak. Ini sama ini. Nah, ini hanya untuk ini ya, untuk yang pembubaran, dia melakukan pencabutan atau pencabutan secara jabatan. Seperti itu, Mbak Novi. Baik, Bang Sul. Untuk pengkreditan pajak masukan ini kan memang harus memperhatikan beberapa hal nih supaya faktur pajak masukan memang bisa dikreditkan oleh pengusaha kena pajak. Misalnya adanya hubungan antara usaha yang dilakukan dengan pajak masukan yang dia peroleh untuk bisa dikreditkan. Nah, ketentuannya ini diaturnya di mana nih, Bang? Ini diatur di Undang-Undang PPN, Mbak, pasal 9 ayat 8 ya. Pengkreditan pajak masukan itu harus memenuhi tiga persyaratan. Yang pertama, perolehan BKP atau JKP-nya itu mempunyai hubungan langsung. Yang kedua, perolehan BKP atau JKP itu memenuhi ketentuan tentang persyaratan faktur pajaknya, Mbak, seperti alamat, nama, NPWP. Nah, itu harus benar tuh ya. Secara formalnya terpenuhi. Nah, yang ketiga yaitu tentang dokumen yang dipersamakan faktur pajak. Ini tentang perolehan BKP atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Nah, ini dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajaknya, ini juga harus memenuhi ketentuan. Secara formalnya harus terpenuhi ya supaya itu. Informasi yang ada di faktur pajak juga lengkap ya, Bang. Lengkap dan benar. Baik. Lalu kadang ada juga nih PKP yang melakukan penyerahan yang terutang PPN di masa pajak yang sama, tapi di masa pajak tersebut dia juga melakukan penyerahan yang tidak terutang PPN. Baik. Nah, dari situ kan kita seharusnya bisa memisahkan ya, mana yang terutang dan mana yang tidak terutang. Pisahnya gimana nih, Bang, supaya nggak rancu nih teman-teman? Baik, jadi supaya jelas yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN dan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Jika pengusaha kena pajak melakukan penyerahan yang terutang PPN dan dia juga melakukan penyerahan yang tidak terutang PPN, maka PKP hanya dapat mengkreditkan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang PPN. Oke, berarti yang tidak terutang harusnya dipisahin ya? Dipisahkan. Nah, jadi misalnya ada perusahaan asuransi yang berstatus pengusaha kena pajak melakukan penyerahan jasa yang PPN-nya dibebaskan dan jasa yang PPN-nya terutang, maka PKP tersebut harus bisa merinci nih, Mbak, pajak masukan mana yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang dan penyerahan mana yang tidak terutang PPN. Nah, apabila pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak itu tidak dapat diketahui dengan pasti, ya,
Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pencerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pajak masukan ya Mbak ya. Oke. Gitu. Ini Seperti itu. aturannya sudah diatur ya, ada Ya, itu PMK-nya tersendiri ada nanti ya PMK-nya Bang. tersendiri Mbak. Terkadang ada juga nih pengusaha kena pajak sebelum mereka dikukuhkan sebagai PKP, mereka juga sudah, memperoleh pajak masukan nih sebelumnya. Jadi mungkin pada saat memproses PKP, tapi mereka sudah melakukan pembelian-pembelian bahan Ya, atau perolehan-perolehan lainnya. Nah, kalau untuk pajak masukan yang diperoleh oleh PKP sebelum mereka dikukuhkan sebagai PKP, perlakuannya seperti apa? baik. Sebagai pengusaha kena pajak, dia harus memenuhi syarat objektif dan subjektif ya. Nah, untuk dikukuhkan sebagai PKP kan dia harus memenuhi syaratnya omsetnya melebihi 4,8 miliar. Iya, betul. Nah, terkadang wajib pajak dikukuhkan sebagai PKP itu ada jeda waktu, Mbak. Nah, bagaimanakah dari jeda waktu sampai dia dikukuhkan sebagai PKP? Nah, di situ kan dia harus memungut PPN nih, Mbak. Iya, Ya, harus memungut PPN. Nah, tapi kan kita tidak serta-merta mengalihkan penyerahannya dengan PPN ya. Tentu dia harus ada pajak masukannya. Nah, pajak masukannya ini itu dengan cara mengkreditkan dengan cara pedoman pengkreditan pajak masukan sebesar 80% Mbak Novi. Gitu. Berarti pajak masukannya tetap bisa dikreditkan ya Bang Iya. ya? Meskipun mungkin pajak masukan itu diperoleh sebelum dia dikukuhkan sebagai PKP, Benar. menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan tersebut. Dengan 80% dari Sebesar 80% dari pajak pajak keluaran yang seharusnya seharusnya dipungut. dipungut. Lalu kalau di Undang-Undang Cipta Kerja, ini kan Undang-Undang Cipta Kerja kan sebenarnya mengakomodir nih Bang seluruh undang-undang perpajakan yang ada Ya. juga nih. Ada nggak sih diatur lebih lanjut aturan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja tapi di Undang-Undang PPN sebelumnya itu belum terakomodir? Wah, ini ada beberapa nih Mbak Novi ya. Tapi yang saya ketahui dan ini sangat menguntungkan bagi wajib pajak ya, itu yaitu faktur pajak masukan nih ya kawan pajak dan Mbak Novi yang ditemukan pada saat pemeriksaan. Ya. Nah, itu dapat dikreditkan Mbak. Itu berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Nah, lalu yang kedua pajak masukan yang ditagih dengan penerbitan surat ketetapan pajak. Oke. Nah, itu dapat dikreditkan sekarang. Seperti itu Mbak Novi. Iya, kalau di undang-undang sebelumnya tidak diatur, diakomodir di Undang-Undang Cipta Kerja. Akhir-akhir ini Bang, kalau kita baca berita, banyak sekali nih perusahaan-perusahaan yang melakukan aksi korporasi. Ada yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha nih. Nah, ini kan juga pastinya berdampak nih bagi pajak masukan yang telah diperoleh atau pajak masukan yang seharusnya diperoleh oleh entitas utamanya nih. Baik. Nah, ini kalau sudah terjadi peleburan atau aksi korporasi ini, gimana nih perlakuan pajak masukannya, Bang? Baik, kawan pajak dan Mbak Novi, dalam hal terjadi pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan atau pengambil alihan usaha, pajak masukan atas barang kena pajak yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh pengusaha kena pajak, yang pengusaha kena pajak yang mengalihkan, itu dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak yang menerima pengalihan sepanjang faktur pajaknya itu diterima setelah terjadinya pengalihan. Dan pajak masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi, Mbak. Oke, berarti tidak rugi ya nanti pada Ya. saat melakukan aksi korporasi tersebut, pajak masukannya masih bisa dikreditkan. Masih bisa dikreditkan. Oke, baik, terima kasih Bang Zul atas sharing informasinya pada Impact Podcast pada kesempatan kali ini. Nah, dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, ada beberapa hal nih yang dapat kita simpulkan, Bang. Yang pertama, untuk pajak masukan yang dapat dikreditkan tapi belum dikreditkan pada masa dikeluarkannya pajak keluaran, itu ternyata masih bisa dikreditkan ya Bang ya untuk 3 bulan ke depan Ya. setelah berakhirnya masa pajak tersebut. Kemudian bagi pengusaha kena pajak yang belum melakukan penyerahan BKP atau JKP dalam jangka waktu tertentu, tadi ada 3 tahun, 5 tahun, atau 6 tahun, pajak masukannya dapat dikreditkan selama jangka waktu tertentu tersebut. Benar. Dan yang ketiga, pajak masukan tidak dapat dikreditkan apabila tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha atau pajak masukan tersebut tidak memenuhi
persyaratan formal maupun materialnya. Benar sekali. Lalu yang keempat, untuk pajak masukan atas perolehan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan. Lalu yang kelima, untuk pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang diberitahukan atau ditemukan pada saat pemeriksaan itu juga ternyata bisa dikreditkan ya Bang ya. Dan yang terakhir ini untuk pajak masukan yang ditagih dengan penerbitan surat ketetapan juga bisa dikreditkan Bang. Jadi sebenarnya dengan ketentuan-ketentuan perpajakan ini kita mensupport ya PKP ini dan tidak merugikan PKP Baik, untuk iya. faktur-faktur pajak yang kita sebutkan tadi masih bisa dikreditkan dengan apa S dan K-nya yang berlaku. Oke. Nah, kita tidak bosan-bosannya nih Bang mengingatkan kembali kepada kawan pajak semua untuk segera melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP bagi kawan pajak yang belum melakukan pemadanan NIK. Caranya gimana Bang? Ya, baik kawan pajak, itu caranya sangat mudah. Kawan pajak bisa login langsung di DJP Online, lalu masuk ke menu profile dan klik tombol validasi. Nah, sebenarnya gampang sekali ya. Gampang Jadi sekali. jangan ditunda lagi bagi kawan pajak yang belum melakukan pemadanan NIK, segera untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada kawan pajak semua yang telah menyaksikan podcast Impact Informasi Pajak Aktual LTO 4. Semoga sharing kali ini dapat memberi manfaat, dapat memberi guidance bagi kawan pajak semua dalam menentukan faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan. Kami dari tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 4, saya Noviani dan kawan saya, Bang Zul. kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Impact Podcast selanjutnya. Salam sehat selalu. Pajak kuat, APBN sehat. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.